Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 6 ya. Nah, yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang lalu kita sudah pelajari bahwa zakat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yaitu yang dikeluarkan di saat awal Ramadan atau menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, yang biasa kita lakukan setiap tahunnya. Nah, itu zakat fitrah. Nah, yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta yang apabila sudah mencapai nisab, maka seseorang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat hartanya harus dikeluarkan karena sudah mencapai nisab. Nah, itulah yang kita pelajari yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar siapa sih orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa mustahik zakat? Nah, berarti yang ditanya adalah, nah, siapa orang yang berhak menerima zakat? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita, kepada umat Islam, bahwa orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat adalah terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 seperti yang ada di layar. Ya, kita perhatikan. Nah, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, di sini bisa kita perhatikan yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, kemudian orang yang memerdekakan hamba sahaya itu budak. Nah, kemudian orang yang berhutang, kemudian untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, itu terdapat di dalam surat atau ayat 60. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami mari kita lihat layar. Di situ ada 8 mustahik ya. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat ini. Nah, kemudian orang yang miskin. Orang yang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, jadi intinya fakir dan miskin itu adalah dua hal yang berbeda. Fakir itu di bawahnya miskin, lebih parah daripada miskin. Nah, orang yang fakir itu tidak punya tenaga, tidak punya harta, pokoknya di bawah miskin. Sedangkan orang miskin dia bekerja, tapi tidak cukup penghasilannya untuk kehidupannya sehari-hari. Sedangkan fakir tenaga saja tidak punya, apalagi hartanya. Nah, itu lebih di bawah miskin lagi fakir. Nah, kemudian yaitu amil zakat atau yang kita sebut dengan pengurus zakat. Nah, itu orang yang diberi tugas untuk mengelola dan mengumpulkan, membagikan zakat. Nah, itulah yang berhak juga menerima zakat atau disebut mustahik. Nah, yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan non-Islam, yang berkeinginan masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam. Nah, itu mu'alaf. Pasti sudah tahu lah ya. Yang kelima yaitu orang yang berhutang. Nah, di sini orang yang berhutang juga harus dipahami utangnya karena apa. Nah, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Misalnya ya kita berutang untuk memelihara persatuan umat Islam, contohnya kita berutang untuk misalnya ya membantu orang, pokoknya yang bersifat positif. Intinya dia berhutang bukan untuk maksiat.
ataupun bisa juga dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan anaknya, tapi kebutuhan yang benar-benar kebutuhan pokok ya. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Nah, kemudian orang yang berjuang pada jalan Allah yaitu fi sabilillah. Nah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya di zaman Nabi, yaitu di zaman Nabi kan peperangan ya, orang yang berjuang pada jalan Allah, orang kesana kemari ya, membawa bekal untuk pergi berperang atau segala macam. Pokoknya dia berjuang di jalan Allah. Maka itulah orang yang berhak menerima zakat. Ataupun orang yang fisabilillah untuk mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini orang berhak dia menerima zakat karena dia memang berjuang di jalan Allah. Kemudian hamba sahaya yaitu budak yang harus dimerdekakan. Kalau sekarang sih tidak ada budak ya. Mungkin di zaman Nabi Muhammad dulu masih banyak, tapi sekarang sepertinya tidak ada lagi yang perbudakan. Nah, kemudian Ibnu Sabil yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, kalau ada orang yang menuntut ilmu, yang pasti menuntut ilmu agama ya. Nah, dia sulit untuk belajar, maka di sini dia berhak menerima zakat. Nah, itu yang disebut dengan Ibnu Sabil yang kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, nah itulah 8 mustahik zakat yang perlu kita ketahui. Nah, ini tugas anak-anak nanti di rumah, tolong dihafal ya. 8 mustahik zakat, tidak perlu panjang, yang penting singkat padat. Misalnya 8 mustahik zakat: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 mualaf dan seterusnya. Nah, seperti itu dihafalkan, nanti videonya dikirimkan sama Bapak ke via email juga bisa atau via WhatsApp juga bisa. Nah, mungkin sekedar itu saja dulu untuk pelajaran pagi hari ini kelas 6. Nah, untuk selanjutnya maka kita sambung di hari berikutnya ya. Mungkin sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.